Assalamualaikum semuanya, ahlan wa sahlan di channel Hidayah Official. Pada video kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah mengerikan, yaitu detik-detik kelahiran Dajjal ke alam dunia. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah islami. Kelahiran Dajjal menjadi sebab awal berkembangnya kesialan dan musibah besar bagi orang tua serta seluruh umat manusia. Bagaimana tidak, Dajjal adalah makhluk yang kelak akan mendatangkan malapetaka terbesar menjelang hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya lebih besar dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Kehamilan ibu Dajjal bukanlah sumber kebahagiaan, melainkan sumber tersebarnya bencana fitnah yang sungguh besar dan luar biasa. Di waktu hamil, kandungan ibu Dajjal dari hari ke hari semakin terlihat membesar. Ketika janin di dalam kandungan ibunya Dajjal sudah berusia sekitar 9 bulan, maka tibalah waktunya detik-detik lahirnya bayi Dajjal ke alam dunia yang sangat menakutkan. Setelah sang ibu melahirkan Dajjal, maka keadaan langsung berubah seketika. Dajjal dilahirkan dalam kondisi yang cacat dan memprihatinkan. Mata bagian kanan Dajjal terlahir buta. Namun ada pula yang mengatakan yang buta adalah mata kirinya. Peristiwa aneh ini lantas membuat orang tua Dajjal shock. Mereka sangat sedih ketika melihat kekurangan dan kelainan yang dialami si ibu hati mereka. Apa nantinya kata para tetangga ketika menyaksikan kondisi anaknya? Lalu bagaimana nasib bayi aneh itu setelah besar nantinya? Kelahiran Dajjal berangsur-angsur membawa penderitaan untuk orang tuanya. Selain kebutaan pada sebelah matanya, Dajjal juga memiliki ciri-ciri buruk lainnya. Di antaranya kondisi rambutnya lebat dan rambutnya juga tampak keriting. Kaki Dajjal juga mengalami kelainan, yaitu kakinya membengkok sehingga saat berjalan susah dan tak normal. Selain itu, Dajjal juga memiliki warna kulit yang cukup aneh, yaitu kulitnya berwarna merah. Keningnya Dajjal juga cukup lebar. Anehnya lagi, tubuh si Dajjal itu terlihat menggempal dan juga berpostur pendek. Dada si Dajjal juga terlihat bidang. Begitulah banyaknya kecacatan fisik yang dimiliki Dajjal. Takdir seperti inilah yang terkadang membuat orang tuanya sedih. Di hari masa-masa kecil, Dajjal melakukan tingkah yang cukup aneh. Kebiasaan yang dilakukan Dajjal diantaranya suka tidur dengan rentang waktu yang cukup lama. Entah di waktu malam atau siang, Dajjal selalu tertidur layaknya mayat hidup. Anehnya lagi, Dajjal tidak mau meminum air susu ibunya. Hal inilah yang menyebabkan payudara ibu Dajjal membengkak besar dan mendatangkan sebuah penyakit. Kebiasaan Dajjal yang aneh itu lambat laun mendatangkan malapetaka untuk ibunya. Tidak lama berselang 2 bulanan, ibu Dajjal akhirnya menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dunia. Tidak hanya terhadap ibunya saja, Dajjal juga membawa malapetaka untuk ayahnya sendiri. Semenjak dilahirkan, kebiasaan Dajjal hanya tidur-tiduran terus selama kurun waktu 4 tahun. Hal ini sungguh membuat sang ayah stres melihat kondisi anaknya itu. Pada suatu malam, sang ayah Dajjal sedang terlelap tidur. Tiba-tiba muncullah peristiwa gaib pada tubuh si Dajjal. Dajjal yang selama ini hanya tidur, tiba-tiba terbangun dan merangkak layaknya seperti bayi normal. Dajjal kecil berjalan merangkak menuju ke tempat patung berhala sembahan ayahnya itu. Kemudian Dajjal tidur di samping berhala itu. Di pagi harinya, ayah Dajjal pun bangun dan kaget melihat Dajjal tidak ada. Setelah dicari, ternyata Dajjal tengah tidur di samping Tuhannya, yaitu patung berhala sapi. Melihat fenomena gaib yang dialami anaknya, sang ayah lalu mengabarkan kejadian itu kepada para tetangganya.
Orang-orang yang mendengar kabar itu pun kemudian ramai-ramai datang untuk melihat peristiwa itu. Hal ini memang dipandang sungguh ajaib. Pasalnya belum pernah sama sekali Dajjal berjalan merangkak sendiri, karena selama ini dia hanya tidur-tiduran saja setiap harinya. Kabar kesaktian Dajjal itu akhirnya sampai di telinga hakim kerajaan. Di hati hakim muncullah keinginan untuk memiliki anak ajaib itu. Kemudian si hakim membuat jebakan untuk merampas anak itu dari ayahnya. Ayah Dajjal kemudian disidang di hadapan tuan hakim untuk dipaksa mengakui kalau berita yang diberikannya adalah bohong dan hanya settingan belaka. Si ayah Dajjal dituding bahwa dialah yang menaruh Dajjal di pangkuan patung berhala sapi. Namun ayah Dajjal menyangkal tuduhan keji itu. Karena membantah tudingan, akhirnya ayah Dajjal disiksa dan dimasukkan ke dalam sel tahanan kerajaan. Sementara Dajjal kecil diambil pihak istana. Setelah itu, karena sakitnya siksaan yang dijatuhkan, akhirnya ayah Dajjal mengakui tuduhan dari tuan hakim itu. Kemudian ayah Dajjal diusir dari negeri itu. Ia lalu hidup sendiri di tempat prasingan dengan penuh kesusahan dan kesakitan. Nasib malang yang dialaminya ini adalah sebab kelakuan anaknya sendiri. Setelah lama hidup menderita dalam pengusiran, maka akhirnya ayah Dajjal pun meninggal dunia. Hari-harinya Dajjal diasuh oleh istana kerajaan kurang lebih 1 tahunan. Namun setelah itu, negeri Samiri digoncang bencana yang sangat besar. Hal ini terjadi karena Allah sangat murka kepada negeri Samiri. Hal ini disebabkan orang-orang negeri itu banyak sekali melakukan dosa dan kemaksiatan. Di antaranya merajalelenya kemusyrikan dan penyembahan terhadap patung-patung berhala. Setelah dilanda musibah dahsyat, akhirnya hancurlah negeri itu. Penduduk desa Samira pun mati kecuali Dajjal. Dajjal kecil lalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lalu memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk melindungi Dajjal dengan membawanya ke sebuah tempat. Dajjal diselamatkan dan dibawa oleh malaikat Jibril menuju ke sebuah pulau kecil. Lokasi pulau itu berada di tengah air lautan. Konon pulau kecil itu berlokasi di Laut Yaman. Pulau itu sungguh menyeramkan karena terdapat ular menakutkan dan hewan berbulu lebat yang menjaga pulau misterius itu. Tidak semua orang bisa menemukan pulau itu karena hanya orang tertentu yang pernah menyanggahinya. Salah satunya adalah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Tamim Ad-Dari. Untuk kisah selanjutnya, tunggu episode selanjutnya ya. Wallahu a'lamu bishawab. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayailahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita Islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalam.